Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doa. Selesai. Baik, Ibu akan absen dulu ya. Angga, hadir? Hadir ya. Putri, hadir? Sinta, hadir? Tina, hadir? Hadir semua ya. Baik, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini kita akan melakukan layanan kita yaitu tentang motivasi belajar rendah. Nah, kemudian apa aja yang akan kita bahas pada layanan kita hari ini? Nah, layanan kita hari ini akan kita bahas yang pertama tentang pengertian motivasi belajar rendah. Yang kedua, tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab motivasi belajar rendah. Dan yang ketiga, yaitu dampak dari motivasi belajar rendah. Dan yang keempat, yaitu tentang tips-tips apa aja untuk menghilangkan atau meningkatkan motivasi belajar rendah atau menghilangkan motivasi belajar yang rendah itu. Oke. Ada yang tahu tentang motivasi belajar rendah itu apa? Jadi motivasi itu sangat penting ya anak-anak ya buat kalian. Nah, ada yang udah nggak sabar untuk kita mulai? Nanti ketika ibu bilang konsentrasi, kalian jawab konsentrasi dimulai, gitu ya? Oke? Selanjutnya, ibu akan menjelaskan kepada kalian langkah-langkah yang akan kita jalani atau kita laksanakan pada kegiatan kita pada hari ini atau layanan kita pada hari ini ya. Langkah-langkahnya, sebelumnya ibu akan memberitahu teknik apa yang akan kita gunakan ya, yaitu teknik snowball. Ada yang tahu teknik snowball? Jadi begini ya. Ibu mempunyai beberapa kertas di sini. Nanti setiap kalian akan dibagi kelompok ya, menjadi 4 kelompok. Nah, kemudian setiap kelompok akan mendapatkan satu kertas. Satu kertas ini kalian harus memberi atau menuliskan pertanyaan bebas. Pertanyaannya terserah kalian. Yang penting berkaitan dengan materi kita. Kemudian kalian harus membuatkan kertas ini menjadi seperti bola. Ada yang tahu bola? Kemudian setiap bolanya ini kalian wajib atau harus melemparkan bola atau kertas yang sudah kalian beri pertanyaan itu untuk dilemparkan ke kelompok lain. Jadi, dong, mudah ya? Ngerti? Kemudian setiap teman yang mendapatkan bola atau pertanyaan dari kalian itu harus menjawab dengan cara mendiskusikan dengan temannya, teman kelompoknya ya. Kemudian kalau sudah diskusi, sudah mendapatkan jawabannya, silahkan maju ke depan perwakilan kelompok untuk membacakan jawabannya. Begitu ya. Jadi paham ya anak-anak ya? Ibu simpan dulu ya ini kertasnya, nanti kita dibagikan. Oke, sekarang waktunya ibu bilang konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Bagus. Jadi topik yang akan kita bahas apa aja anak-anak? Yang pertama pengertian motivasi belajar rendah. Yang kedua faktor-faktor penyebab motivasi belajar rendah. Yang ketiga dampak motivasi belajar rendah. Yang keempat tips-tips untuk meningkatkan motivasi atau menghilangkan motivasi rendah. Oke, apakah anak-anak sudah siap? Kita mulai ya. Oke, yang pertama pengertian motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah
dorongan pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu. Artinya apa anak-anak? Di sini menjelaskan bahwasanya motivasi itu adalah sesuatu dorongan dalam diri seseorang atau pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu. Artinya, seseorang ketika sudah menyukai atau sangat nyaman terhadap sesuatu, maka motivasi dalam dirinya itu akan naik. Iya bukan? Iya. Oke, kita lanjut. Kemudian selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Faktornya apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar? Yaitu ada dua. Ada faktor eksternal atau dari luar dan faktor internal atau dari dalam. Faktor internal itu berupa apa saja anak-anak? Jadi, faktor internal itu berupa minat, cita-cita, keadaan jasmani dan rohani. Nah, itu merupakan faktor-faktor dari intrinsik atau dari dalam, ya. Jadi, faktor-faktor intrinsik itu juga sangat berpengaruh pada motivasi. Misalnya pada minat atau cita-cita, ketika kalian ingin menjadi seorang polisi atau ingin menjadi seorang guru, pasti ketika kalian sudah mempunyai minat atau cita-cita itu dari kecil, misal, atau cita-cita itu memang sudah kalian inginkan dari dulu, maka motivasi belajar kalian akan sangat tinggi agar supaya dapat atau menjadi polisi dan guru. Kemudian keadaan jasmani. Keadaan jasmani juga sangat berpengaruh. Kenapa? Ketika seseorang sudah yakin bahwa dirinya tinggi, misalnya tinggi, kemudian berat badannya sudah cukup, maka dia motivasi untuk belajarnya juga tinggi untuk menjadi apa? Misal tinggi itu bisa jadi apa sih anak-anak? Polisi ya, biasanya polisi, apalagi pilot. Kemudian apalagi? Dokter itu juga ada standar tingginya ya? Ya, ada standar tingginya. Jadi, ketika keadaan jasmani mereka mendukung, maka motivasi belajar mereka juga akan tinggi. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal itu seperti apa? Faktor eksternal itu ya dari luar. Faktor eksternal itu berupa atau meliputi apa saja? Faktor lingkungan, faktor guru, faktor masyarakat ya, faktor orang tua gitu. Misalnya seperti apa? Ketika mereka, orang tua, masyarakat ya, lingkungan, guru memberikan motivasi atau dorongan yang lebih kepada seseorang atau kepada kita, maka motivasi kita juga akan tinggi. Dorongannya itu berupa apa aja? Dorongan motivasi untuk kita belajar tinggi, belajar lebih giat, seperti itu ya. Oke, selanjutnya dampak motivasi belajar rendah. Dampaknya itu apa saja anak-anak? Ada yang tahu? Yang pertama, prestasi hasil belajar rendah. Ya apa enggak? Kalau misal motivasi belajarnya rendah, malas-malasan, gak pernah mau belajar, sekolahnya berangkat telat masuknya ya, pasti hasil prestasi belajarnya rendah. Iya bukan? Iya kan? Kemudian apa lagi? Di situ menjadi penghambat masa depan. Jadi kalau udah belajarnya males-malesan ya, motivasi belajarnya rendah, udah dia males-malesan, datangnya terlambat, otomatis apa? Masa depannya juga akan terhambat. Dia udah males belajar. Kemudian apalagi kita lihat di situ menjadi murid yang nakal ya. Ketika anak yang susah diatur begitu ya, susah diatur atau motivasi belajarnya rendah, udah dia jarang berangkat atau misal sekalipun berangkat telat ya atau terlambat, dan belajarnya juga malas mengerjakan tugas, pasti menjadi anak yang bandel ya.
Kemudian apalagi tidak mempunyai target masa depan, ya. Kalau udah begitu pokoknya lulus udah gitu ya. Biasanya ya kalau anak-anak yang udah malas seperti itu, udah bandel ya, susah diatur. Nah, kemudian apalagi? Biasanya anak-anak dengan motivasi belajar rendah itu kalau udah belajarnya udah males, ya tugas-tugas pun juga tidak dikerjakan ya. Tugas-tugas PR misalnya, mungkin berangkat cuma bawa buku satu misalnya ya. Dampaknya sangat banyak ya anak-anak ya, dan sangat buruk buat kalian. Dan jangan sampai kalian mengalami hal itu ya. Kemudian apa lagi yang akan kita bahas? Yaitu tips-tips motivasi belajar ya. Tipsnya itu apa aja Bu gitu ya. Tipsnya itu yang pertama, tentukan gaya belajar ya. Kemudian apa lagi yang akan kita bahas? Yaitu tips-tips motivasi belajar ya. Tipsnya itu apa aja Bu gitu ya. Tipsnya itu yang pertama, tentukan gaya belajar ya. Gaya belajar kalian tuh apa gitu ya. Gaya belajar yang audio atau kinestetik atau visual gitu ya, atau tips-tips motivasi belajar. Tipsnya tuh apa aja Bu ya. Tipsnya itu yang pertama, kalau kalian lihat ya, yang pertama tentukan gaya belajar. Gaya belajar kalian tuh seperti apa ya? Apakah kinestetik, apakah visual, apakah audio, apakah verbal ya? Jadi beberapa dari kalian ada yang mengungguli di bidang tertentu. Misal kalian lebih suka dengan cara visual atau dengan penglihatan atau dengan gambar, video seperti itu ya. Atau verbal dengan cara berbicara ya. Ada yang audio ya, atau mendengarkan. Kemudian apalagi? Tentukan tempat duduk ya. Ada beberapa dari kalian yang motivasi belajar rendah itu dikarenakan tempat duduk ya, posisi duduk ya. Tempat duduknya itu biasanya karena ada beberapa dari kalian mungkin saja ada yang matanya minus seperti itu ya. Dengan seperti itu maka kalian lebih suka atau lebih nyaman duduk di depan daripada di belakang. Kemudian apalagi tipsnya Bu? Nah, kalau kalian baca ya, tipsnya itu buat list atau daftar tugas. Biasanya dari kalian itu motivasi belajarnya rendah itu dikarenakan tidak menyukai atau susah untuk mempelajari pelajaran ya. Nah, dengan itu buat list atau daftar tugas yang mana saja yang kalian belum mengerti atau perlu kalian bimbingan dari guru mata pelajaran. Nah, seperti itu ya, untuk meningkatkan atau membuang ya motivasi belajar rendah ya, dengan cara kalau misal itu penyebabnya karena kesulitan dalam belajar pelajaran tertentu, maka buat daftar mana saja yang kalian tidak bisa untuk dikonsultasikan kepada guru mata pelajaran. Kemudian yang terakhir apa? Jalin hubungan yang baik ya. Hubungan yang baik itu seperti apa Bu? Jalin hubungan baik itu seperti apa Bu gitu ya. Jadi terkadang ya motivasi belajar rendah seseorang itu dikarenakan hubungannya tidak baik ya. Hubungan dengan siapa? Dengan orang tua bisa, dengan guru bisa, dengan teman sebaya pun bisa ya. Karena dengan hubungan yang tidak baik atau hubungan yang sedang misal berantem atau sedang tidak tanya, misalnya tidak saling sapa, itu sangat berpengaruh juga dalam motivasi belajar. Jadi belajarnya jadi malas gitu ya. Kalau misal masalahnya itu dengan orang tua, belajar di sekolah juga jadi terbawa masalah rumah gitu. Jadi sekolah jadi males, motivasi belajar jadi rendah gitu. Oke. Jadi itu materi yang kita bahas ya. Sudah selesai. Itu materi yang kita bahas di layanan kita. Kemudian Ibu akan memberikan
penugasannya. Sebelumnya silakan dibagi kelompok. Tapi sebelum itu, untuk anak-anak, sebelum itu, untuk anak-anak, ada yang ingin bertanya? Sebelum itu, untuk anak-anak, adakah yang ingin bertanya tentang materi kita yang Ibu sampaikan tadi? Oke, tidak ada ya. Kita lanjut untuk bagi kelompok. Silakan dibagi menjadi 4 kelompok. Terserah kalian pilih anggota kelompoknya dan tentukan ketua kelompok. Oke? Baik, sudah. Ibu akan bagi kertasnya. 1 kelompok, 1 kertas. Sudah tahu ya? Jadi Ibu akan berikan waktu kalian 3 menit untuk menulis soal dan membagikan kepada teman sekaligus menjawab. Oke? Silakan. Baik, sudah ya? Perwakilan kelompok maju ke depan untuk ketua kelompok, silakan. Iya. Beri aplaus untuk Angga. Oke. Jadi begitu ya. Sudah selesai semua? Jadi begitu ya anak-anak ya. Motivasi itu sangat penting buat kita, buat kalian, apalagi kalian yang duduk di masih kelas 11 ya. Masih kelas 11, maka motivasi belajarnya harus ditingkatkan. Untuk apa? Untuk kelas 12 nanti kalian akan menginjak namanya ujian-ujian ya, fase dimana kalian ujian-ujian. Nah, di situ kalian harus motivasi belajarnya tuh harus tinggi ya. Untuk apa? Beberapa kalian yang ingin melanjutkan studinya, maka diharuskan belajarnya harus giat ya, agar nanti bisa masuk perguruan tinggi yang kalian inginkan. Jadi begitu ya. Oke. Oke, untuk ketua kelompok silakan memberikan kesimpulan dari materi kita layanan hari ini ya. Silakan. Ya, jadi seperti itu ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Baik anak-anak, kita akhiri layanan kita pada hari ini ya. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap ya. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doanya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.